Mas Kurnia kalau kita melihat ini agak publik tadi, ini berangkat dari komentar akhirnya Valdo tadi. Antara fakta, hukum, dugaan dengan imajinasi. Karena ini bicara kepala negara, kepala pemerintahan dan keluarganya yang harus ada di posisi yang menurut banyak orang yaitu harus ditempatkan di tempat yang cukup baik lah dalam dalam ketatanegaraan dan dalam ruang publik kita gitu. Nah, Mas Kurnia ngelihatnya gimana nih pelaporannya? Ya. Tambahan apa namanya tadi Valdo juga menarik bilang kok semuanya dikaitin sama keluarga presiden, apakah itu tidak wajar atau wajar sih sebenarnya gitu. Oke, makasih Mas. Saya ada tiga hal yang ingin saya bicarakan soal isu lapor-melapor tokoh politik dan lain sebagainya ke KPK. Yang pertama, yang harus didudukkan secara clear adalah apa yang dilakukan oleh para pelapor, karena tidak hanya Mas Ubed, itu proses hukum yang dibenarkan oleh undang-undang. Dan itu dijamin menjadi tugas KPK atau penegak hukum lain. Kalau kita bicara konstruksi hukumnya, ada pasal 6 Undang-Undang KPK dan pasal 11 Undang-Undang KPK. KPK punya kewenangan dan KPK berkewajiban untuk menerima setiap masyarakat yang mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi. Siapa yang membuktikan? Yang membuktikannya bukan pelapor. Pelapor kan masyarakat yang punya keterbatasan akses, yang tadi diakui oleh Mas Ubed. Membeli akta perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam konteks ini yang diminta membuktikan bukan Mas Ubed, tapi institusi yang menerima laporan Mas Ubed. KPK yang harus membuktikan nanti. Membuktikan apa? Mereka harus mengupdate bagaimana perkembangan laporan para pelapor terhadap siapapun. Entitas Gibran, entitas Kaesang tentu tidak bisa kita kaitkan dalam konteks hukum, ada prinsip equality before law di sana. Tidak peduli siapapun dilaporkan, sekalipun Joko Widodo dilaporkan ke KPK misalnya, yaitu hal yang lumrah. Laporan itu pasti dibangun dengan imajinasi, pasti. Karena keterbatasan akses masyarakat. Kecuali Mas Ubed adalah penegak hukum, punya otoritas, punya tools yang bisa mendeteksi ada dugaan tindak pidana di sana. Itu secara hukum yang harus membuktikan adalah KPK. Kita seringkali terlewat, ada aspek penting juga di Republik ini yang seringkali tidak dijadikan fokus oleh negara, yaitu etika. Dalam konteks hukum ada kewajiban KPK, dalam konteks etik ketika masyarakat melaporkan anak presiden misalnya, maka ada tanggung jawab publik kepada mereka untuk memberitahukan apa counter argumen atas laporan yang disampaikan oleh Mas Ubed. Terlepas bisa atau tidak bisa membuktikan, tentu kita tidak berharap jawabannya untuk apa merespon, fokus saja bekerja, COVID dan lain sebagainya. Iya itu satu penting juga, tapi isu-isu seperti ini apalagi sudah diketahui oleh halayak ramai, maka tanggung jawab itu melekat secara etik kepada penyelenggara negara atau presiden sekalipun. Lalu konteks kedua, bagaimana kita melihat keberadaan KPK dalam konteks 2 tahun terakhir, kalau misalnya mengusut perkara korupsi yang melibatkan lingkar kekuasaan, atau ada irisan dengan partai politik. Saya rasa sudah banyak literatur survei, baik kepada KPK yang sudah semakin terdegradasi di mata masyarakat. Kalau saya ambil contoh konkret, ada kasus Kementerian Sosial yang melibatkan kader PDIP, Kementerian Kelautan yang melibatkan kader Partai Gerindra, bagaimana perlakuan KPK terhadap mereka. Sesumbar hukuman mati, dijawab 11 tahun tuntutannya. Edi Prabowo hanya dituntut 5 tahun. Dari sana tentu kita bisa mengukur ketika ada Mas Ubed selanjutnya yang akan melaporkan imajinasi dugaan tipikornya. Apakah akan ditindaklanjuti oleh KPK atau tidak? Jangankan ditindaklanjuti, mengupdate saja saya tidak yakin itu akan dilakukan oleh KPK. Nah itu permasalahan KPK hari ini,
Dan siapa yang mengakibatkan itu semua? Ya lagi-lagi kita harus kembali seperti atau mengcounter omongan Mas Faldo tadi untuk tidak mengembalikan kepada presiden. Pasti akan dikembalikan kepada presiden. Suka tidak suka hari ini, KPK di bawah presiden. KPK tidak lagi independen. Maka dari itu timbul lagi imajinasi masyarakat. Apakah KPK berani menindak lingkar dari kekuasaan hari ini? Apakah itu fakta atau tidak? Fakta. Undang-undang KPK berbicara seperti itu. Baru-baru ini survei indikator 6 hari yang lalu saya tadi baru baca, toh persepsi masyarakat menganggap komitmen anti korupsi Jokowi Maruf Amin memburuk. Itu fakta ilmiah yang bisa diperdebatkan. Maka dari itu, hal ini menjadi krusial kalau tidak direspon oleh Presiden. Tentu kami tidak berharap bawahan Pak Presiden membicarakan konteks kasus yang dilaporkan Mas Ubed. Mas Ubed melaporkan anak Presiden. Jangan sampai misalnya KSP atau Menko dan lain sebagainya merespon itu. Kalau merespon kita bingung apakah mereka sudah tanda tangan kuasa sebagai pengacara Gibran dan Kaisang misalnya. Kalau turut mengomentari itu. Nah hal yang lain juga yang menarik, Mas saya rasa, konteks pelaporan kepada Mas Ubed. Saya tadi coba sebelum ke sini menonton dan membaca pemberitaan delik apa sih sebenarnya yang dilaporkan. Saya kira tadi delik Undang-Undang ITE. Kalau Undang-Undang ITE clear, laporannya harus ditolak. Karena delik aduan absolut tidak boleh diwakilkan, apalagi kalau saya membaca statement Mas Gibran mengatakan tidak usah sampai melapor. Kayak nggak ada kerjaan aja, berarti kan Mas Gibran mengatakan pelapornya itu nggak ada kerjaan melaporkan Mas Ubed ke kepolisian. Ternyata yang digunakan adalah KUHP, kabar bohong. Ada yang menarik ketika doorstop pelapor dan jurnalis saat itu. Jurnalis menanyakan kepada pelapor, KPK belum mengupdate laporannya, apakah ini benar tindak pidana atau tidak, kenapa Anda melaporkan? Kami meyakini itu bohong. Nah, mari kita perhatikan diksi meyakini itu. Apa tolak ukurnya? Jadi akan kontra dengan Mas Faldo tadi menyampaikan soal demokrasi di Indonesia. Kaitan antara korupsi dan demokrasi itu sangat erat. Rekan saya di ICW baru beberapa bulan lalu dilaporkan oleh Kepala Staf Presidenan. Ketika mengungkap itu belum melaporkan ke penegak hukum. Masih menyampaikan riset dan lain sebagainya. Maka dari itu ada problem serius jika laporan itu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tentu kita menghargai setiap warga negara berhak melaporkan siapapun. Tapi bagaimana treatment penegak hukum terhadap laporannya itu menjadi isu yang sangat krusial sekali saya rasa. Karena benar kata Mas Ubed tadi, ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Mestinya itu disampaikan oleh pemerintah. Jangan ada kriminalisasi demokrasi, pelaporan, pemberantasan korupsi. Itu baru top. Karena itu yang menjadi, ada juga Mas Haris, Mas Fathia juga dilaporkan oleh pejabat negara kita juga. Jadi kita akan menunggu dua hal saya rasa. Yang pertama tentu kita menanti bagaimana update dari KPK soal laporan Mas Ubed. Yang kedua, tentu kita berharap kalau dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Kapolda, Humas Polda Metro Jaya atau bahkan Kapolri mengatakan tidak ada, kalau istilahnya hukumnya pemolisian, orang-orang yang bekerja untuk demokrasi dan anti korupsi. Saya rasa itu. Mas, Oke, terima kasih Mas Kurnia, menarik ya. Ini juga tidak hanya pelaporan kepada pelaporan Mas Ubed dan juga teman-teman lain, misalnya Bang Adi ke KPK Heri, tapi juga bagaimana orang-orang yang merasa terganggu dengan laporannya Bang Ubed ini juga melaporkan Bang Ubed ke polisi. Biasanya teman-teman, kalau ada beberapa orang atau kelompok berbicara soal anti korupsi yang punya kelindan dengan negara, diikuti dengan tindakan peretasan. Nah kita akan melihat nih, ada dua biasanya, peretasan dan doxing. Atau istilahnya spill tadi di Twitter dan lain sebagainya, kehidupannya dibongkar dan lain sebagainya di media sosial. Pertanyaan lanjutannya, kalau Mas Faldo tadi mengklaim negara peduli dengan demokrasi,
Pernahkah ada tindakan hukum terhadap orang-orang yang meretas aktivis, meretas akademisi? Nol besar. Saya pastikan tidak ada yang diungkap peretasan terkait dengan isu anti korupsi. Undang-undang KPK, Capim KPK, berulang kali peretasan itu masuk di handphone para aktivis. Apakah kepolisian kita tidak punya alat untuk mendeteksi itu? Saya tidak yakin. Tapi bukan berarti dugaan pelaku peretasan itu negara yang lakukan gitu kan? Itu kan timbul juga jadi imajinasi masyarakat. Kalau tidak pernah diusut, negara tahu tapi tidak mau mengusut. Ya, ya. Bukan tidak Oke. bisa tapi tidak mau. Saya rasa kalau tidak bisa diusut, tentu orang akan mengkerdilkan penegak hukum di Indonesia. Oke. Tapi kan tidak seperti itu kesimpulan. Saya rasa itu. Oke Mas Kurnia, thank you. Saya mau ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus ini kita mau membaca naik dulu 1 oktav ini pembicaraan kita nih dari soal imajinasi fakta hukum dan juga tadi istilah-istilah SM, AP, GWK, APD, apa segala macam ya. GK hebat. GK hebat, RSKO ya kan. Bang Emrus gimana secara politik membaca lapor-melapor ini? Karena tadi benar kata Valdo, kenapa sih ujung-ujungnya ini antara imajinasi politik katanya. Kemudian ujung-ujungnya semua muaranya ke presiden. Sementara presiden ini kan tetap harus kita jaga pada marwahnya seperti itu. Bang Emrus gimana Bang Emrus? Halo, siap. Baik, terima kasih, selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Jadi saya terus terang seringkali mengamati Bung Kurnia, Bung Ubed sama Bung Kurnia. Bung Kurnia. Karena saya kasih dulu teori sedikit ya. Sebelum saya menjelaskan bahwa pesan komunikasi yang dilontarkan ke ruang publik sangat didrive oleh kepentingan Nah itu ditelepon sama ini yang Radio El Sinta. cucu Bang. Iya. Ada diskusi loh. Itu tukang bakso di depan tuh. Hati-hati kau. Live kali nggak tahu. Oke. Jadi begini. Komunikasi yang dilontarkan oleh seseorang ke ruang publik didrive oleh kepentingannya. Itu udah pasti. Jadi kalau kita lakukan konten analisis terhadap pesan kedua tokoh ini selama ini di ruang publik, pasti mengambil posisi oposisi pemerintah. Cek aja pandangan mereka. Cek aja selalu. Selalu ada di berseberangan. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah dinamika demokrasi. 1, 2, 1, 2. Biar masuk barang ini ke digital. Biar masuk barang itu ya. Jadi tidak ada masalah. Itu suatu hal yang penting dalam suatu demokrasi. Tetapi publik harus tahu bahwa pesan komunikasi sangat tergantung oleh kepentingan seseorang. Cek. Mereka-mereka yang berseberangan dengan pemerintah pasti melakukan pandangan-pandangan yang berbeda, antitesis daripada pemerintah. Supaya kita cerah ini melihatnya. Jadi supaya kita kritikal, tidak boleh kita terbius oleh opini-opini mereka. Kita tergiring sedemikian rupa dengan sajian fakta data yang mereka sajikan. Karena ketika fakta data yang disajikan pun di situ sudah terjadi framing. Fakta iya, tapi fakta yang mana yang disajikan? Pasti fakta yang mendukung kepentingannya. Supaya clear kita. Fakta yang lain diungkapkah? Ya ini pertanyaan kritis kita. Oleh karena itu, ketika ini diajukan ke pengadilan, ke KPK, saya bertanya, saya kejar di media, ada nggak disertai hasil penelitian? Karena Bung Obed ini kan sama-sama saya dengan akademisi. Sudah terbiasa dengan... Ubed Bang. Ubed, sorry Iya. Abangku. Sudah terbiasa dengan... Kalau Obed itu temennya, Robert. Obed. Siap. Jadi sudah terbiasa dengan penelitian. Kenapa tidak disajikan dulu berdasarkan penelitian dulu? Tidak berdasarkan fakta yang hanya sekedar di lapangan. Yang perlu harus kita dalami. Bung Kurnia kan bagian penelitian juga. Sajikan saya terus terang bangga dengan Haris Hasari. Ketika memperbincangkan tentang hasil penelitian. Itu bagus. Jadi sehingga masyarakat dicerahkan, dicerdaskan. Nah kalau itu hasil penelitian, mari kita berdebat ke metodologinya. Kan begitu, supaya clear. Nah justru saya mengatakan, dan bahkan banyak itu di pilkada-pilkada. Ketika satu calon tertentu maju, baru ada sekelompok orang demo ke KPK. Bahwa tokoh ini diduga. Setelah selesai pemilu nggak ada itu, nggak dilanjutkan.
Tujuannya apa? Mendowngrade tokoh tertentu. Jadi sekaligus mengupgrade yang tidak diadukan itu. Nah. Jadi kita harus hati-hati untuk melihat. Sebenarnya sebelum itu. Aromanya ini gimana Bang? Tunggu dulu. Oh belum, Ini, ada di ujungnya barang ini ya? Baru kemudian adalah, saya udah beberapa catatan tadi ini. Nah, ini adalah murni hukum. Saya akan jelaskan dari sosiologi. Tidak ada fenomena sosial yang berdiri sendiri. Yang terjadi prosesual. Jadi kita jangan pakai kacamata kuda atau kuantitatif. Memahami ilmu sosial pakai kacamata prosesual atau kualitatif. Hukum mempengaruhi sosial, mempengaruhi ekonomi dan sebagainya. Itu berputar terus. Tidak ada fenomena sosial yang parsial. Jadi kita harus hati-hati juga melihat pengaduan-pengaduan. Siapapun yang mengadukan itu. Sedangkan ilmu eksakta saja, IPA, kita tarik unsur kimia A dari suatu fenomena tertentu, masih ada residu di situ. Masih ada residu. Jadi nggak bikin hitam putih. Jadi kalau dikatakan itu murni hukum, saya pikir kita tidak boleh menerima itu, menelan itu. Karena tidak ada hukum berdiri sendiri. Dia ada di suatu ruang sosial. Baik politik, ekonomi, bahkan kepentingan. Terus terang saya mengatakan, acap kali orang yang kritikal dalam suatu rejim tertentu, berubah rejim, dia berada di pusat kekuasaan. Ada itu. Abang coba nengok kiri dikit. Nggak usah disebut. Nah, nggak usah disebut. Baru kemudian ketika dia kritikal, bisa saja ditarik menjadi rejim. Di kekuatan rejim. Bang. Jadi kita harus Boleh abang cerdas nengok kiri melihat dikit, itu. Tidak Bang. apa-apa, itu suatu hal yang. Jadi oleh karena itu kalau dikatakan itu berada di ruang berada di netral, tidaklah. Tidak ada fenomena sosial itu berada di ruang hampa. Semua baik kepentingan. Kita mau bongkar semua kan? Baik. Kemudian adalah bahwa hukum itu tidak ada berdiri sendiri. Pasti terkait dengan politik. Tergantung pendekatan mana dipakai. Kalau ada orang-orang hukum mengatakan ini murni hukum, itu harus belajar sosiologi dulu itu. Begitu ya, murni hukum. Enggak benar itu. Baru kemudian kapitalis ada relasi dengan, kata Bung Ubed tadi, relasi dengan kekuasaan di seluruh dunia itu ada. Jadi katakanlah kapitalis ada di relasi dengan kekuasaan, selalu ada itu. Persoalannya adalah apakah melanggar hukum atau tidak. Sebagai negara demokrasi, ukuran kita adalah hukum. Melanggar hukum enggak relasi itu? Kalau tidak melanggar hukum silakan saja. Menurut pandangan saya begitu. Jadi tidak masalah. Nah, kalau memang itu diajukan ke proses hukum, silakan disertai dengan fakta, data, dan bukti yang kuat. Tidak boleh sekedar mengatakan begini. Wah, ini adalah tugas KPK untuk membuktikan. Begitu. Kita harus punya tanggung jawab. Ketika seseorang itu kita ajukan ke proses hukum, lakukan dulu penelitian. Supaya masyarakat itu dicerahkan, kemukakan ke ruang publik. Jadi wacanakan di ruang publik dan sekaligus ajukan ke proses hukum. Jadi masyarakat bisa melihat berdasarkan fakta, data, dan bukti di lapangan. Kalau hanya sekedar melapor, maka yang saya khawatirkan, hak lapor ini bisa disalahgunakan karena apa? Jadi mendowngrade seseorang. Oleh karena itu saya menyarankan, kenapa tidak? Bisa diajukan Pak di dalam rancangan undang-undang. 3 kali melapor tidak terbukti di pengadilan, hak lapornya dicabut. Wah, karena itu kalau tidak dilakukan seperti itu, itu akan salah dimanfaatkan. 3 kali atau 4 kali atau 6 kali lah. 7 Gitu lah ya. Bang. Hak lapornya. Iya. Karena apa? Karena undang-undang menjamin boleh setiap warga negara melapor. Bisa nggak disalahgunakan itu, dimanfaatkan. Ini hak saya. Sementara orang udah menjadi korban dari opini publik. Downgrade seseorang tokoh tersebut. Karena ini bukan cuma persoalan hukum ya, ada opini publik di sini yang betul. Oleh karena beririsan ya, itulah Bang. bahwa kita harus dewasa melihatnya. Cabut saja haknya. Kenapa tidak? Sama dengan orang diputuskan di KPK kan, ada hak politiknya dicabut kan? Cabut saja hak melapornya. Kenapa tidak? Supaya tidak disalahgunakan. Saya terus terang berpikir selalu out of box gitu loh. Jadi tidak boleh kita dicengkram oleh undang-undang yang seperti itu, hak disalahgunakan itu hak. Nah, ini suatu wacana saja, ditawarkan saja itu untuk dicabut itu. Tapi diberi kesempatan beberapa kali supaya apa? Orang hati-hati di dalam melaporkan. Karena begitu dilaporkan, teori komunikasi mengatakan, ketika abang saya laporkan, orang sudah berkesimpulan Anda salah. Begitu loh. Itu pikiran publik Iya. gitu tuh Bang. Oh ternyata anak presiden udah begitu.
Nah, ini berbahaya. Jadi sangat hati-hati. Karena pesan komunikasi yang pertama yang tertanam di peta kognisi seseorang, sekalipun ada nanti di pengadilan tidak bersalah, itu tidak begitu kuat pengaruhnya. Jadi maka saya tawarkan seperti itu. Nah, kemudian katakanlah kemudian saya katakan tadi soal KPK itu Pak ya. Jadi saya terus terang KPK menurut saya di bawah Firly Bahuri sudah sangat bagus. Kenapa? Sorry, akibat saya ngomong ini saya dipanggil nanti soal kedua. Ya kan? Soal kedua. Masuk barang itu kan. Dipanggil untuk ngopi. Nah, bukankah dua menteri dari partai papan atas diproses? Itu fakta. Jadi kalau dikatakan dilemahkan tidak, itu baru kemarin baru OTT dilakukan itu. Tapi ketika suatu saat nanti tidak ada OTT, jangan bilang KPK lemah. Boleh jadi mereka itu sudah berubah model dari penindakan menjadi pencegahan. Bisa terjadi demikian. Jadi jangan diposisikan selalu KPK itu selalu dilemahkan. Tidak bisa begitu. Tetapi lakukanlah penelitian secara komprehensif. Sajikan data supaya kita lihat KPK itu di mana. Gitu ya. Kalau saya katakan misalnya menurut pandangan saya KPK, saya kira melakukan tugasnya dengan baik. Dua partai besar yang saya katakan tadi itu dari papan atas, tanda kutip ya, disikat, tanda kutip lah ya, jangan dimuat itu kata sikatnya. Baik. Abang bilang makin dimuat ini sama anak-anak. Nah, jadi kemudian adalah jadi persepsi publik ini harus kita jaga bersama. Jangan karena kepentingan pribadi kita, kepentingan pragmatis kita, sehingga kita korbankan orang lain. Saya terus terang menyarankan ke Bung Obed, sama-sama kami dosen ini ya, lanjutkan tapi sertai penelitian, kita tunggu di lapangan hasil penelitian tersebut. Ketika nanti diputuskan tidak bersalah atau tidak bisa dilanjutkan, Bung Obed saya menyarankan terus jalan. Buktikan fakta itu dengan penelitian, sajian. Mari kita wacanakan di ruang publik. Toh sekarang sosial media sudah sangat kuat kok. The power of social media. Misalnya, anggaplah di proses hukum nanti tidak cukup bukti, atau katakanlah tidak katakan diproses tapi tidak bersalah misalnya. Saya kira terus saja berjuang, tunjukkan bukti, buka ke ruang publik. Jadi tidak boleh kita bebankan hanya kepada penegak hukum untuk membuktikan, tidak boleh. Kenapa? Penegakan hukum adalah di tangan kita bersama-sama kita di dalam penegakan hukum, yaitu menyajikan fakta, data dan bukti dan argumentasi yang kuat. Tapi kalau sekedar seringkali saya melihat orang, wah saya laporkan, itu kan aksesnya tidak bisa gitu kan. Toh Bung Obed bisa melakukan penelitian, bisa melakukan enggak penelitian yang dilakukan dengan penelitian kualitatif, membongkar permasalahan itu dengan pendekatan fenomenologi. Bisa itu. Jadi sekali berjuang, jangan tanggunglah. Jangan hanya berlindung di hak hukum. Silakan apa pertanyaan? Di mana indikasinya kalau Bang Ubed ini akan tanggung perjuangannya? Coba. Sederhana. Sederhana saya menjawabnya. Karena sampai sekarang tidak disertai hasil penelitian. Nah, artinya maksud saya buat rumusan masalah, buat sajian data secara komplit sehingga kita lihat hasilnya. Kalau memang hasilnya itu kuat, datanya kuat, bisa saja publik menerima dan memberi dukungan. Tetapi ketika datanya berdasarkan asumsi-asumsi, apalagi sumber datanya sumber kedua dan lain-lain sebagainya, ya tentu kita pertanyakan. Demikian. Gantian Bang. Baik, silakan Bang. Oke. Kita Ri kalau kayak gini Ri. Ya kan? Udah diambil alih sama Bang Emrus. Pertama, bahwa apa yang saya lakukan adalah hasil riset. Bukan hasil imajinasi yang jauh dari data. Ya sebentar dulu. Yang tadi saya sebutkan, dengerin dulu. Ada saya bawa ke KPK. Tolong saya dikasih. Yes, Tolong saya dikasih, biar saya baca. Saya jelaskan Oke, dulu. baik. Lanjutkan. Otoritas saya kasih ke Jadi, kan saya di awal saya katakan, jadi beberapa bulan lalu saya menulis artikel, nih di awal nih Bang. Saya menulis artikel judulnya, di antara adalah satu konsepsi penting yang menemukan fenomena ini, yang saya tulis di artikel itu, New Kleptokrasi. Itu hasil riset saya. Oke.
Kemudian saya publikasi sebagai tanggung jawab intelektual. Dan itu bisa ditonton kok, bisa di googling. Kan artikel dia artikel opini ilmiah populer. Itu hasil riset. Nah, saya mau melanjutkan riset saya itu yang sudah dipublikasi. Begitu saya bongkar riset-riset, kan riset itu ada macam-macam. Ada studi literatur, ada studi kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method. Tidak hanya kualitatif yang tadi fenomenologis, tapi juga ada mixed method. Itu bisa kita baca di bukunya Creswell ya, tentang mixed method kualitatif dan kuantitatif. Nah, lalu saya lakukan riset dong. Mengapa yang saya sebutkan tadi data-data? Yang saya sebutkan itu data-data itu. Saya menemukan data pembakaran hutan, saya menemukan data perubahan angka dari 7,9 triliun menjadi 78 miliar, itu data. Lalu saya menemukan perusahaan tidak hanya BMH tapi juga ada BLS yang merusak hutan yang belum dituntaskan, itu data. Jadi itu riset. Kemudian ada riset investigasi yang ingin kita bongkar, memerlukan cara, termasuk kemudian kita mencari data perusahaan-perusahaan ini legal apa enggak, ya kan? Siapa saja betul enggak dimiliki oleh 3 orang itu? Maka kemudian kita melalui cara yang prosedural hukum, ketemulah dokumen-dokumen resmi perusahaan itu riset. Jadi bukan ngarang, ini kredibilitas intelektual saya juga. Jadi tidak ngarang. Yang kedua, orang kalau kritis lalu bakal ditarik oleh kekuasaan. Bagi saya tidak berlaku hukum itu untuk saya. Oke. Di era rejim, iya, kita tunggu. Oke. Di era era Soeharto, kita kritik Soeharto. Bahkan saya ikut orasi ketika peristiwa 27 Juli. Ikut hadir di situ. Pada masa itu saya dituduh kelompoknya Megawati. Oke. Begitu Habibie berkuasa, saya masih mengkritik. Saya dituduh kiri juga. Begitu Megawati berkuasa, saya masih mengkritik. Silakan datanya dibuka. Klik. Sangat mudah. Ubedillah, Soeharto, Ubedillah, Habibie, Ubedillah, Megawati, Ubedillah. Habis Megawati siapa? SBY. Klik Ubedillah SBY. Ketemu itu, saya sangat kritis pada peristiwa korupsi Senturi, kasus korupsi bailout Senturi. Kemudian ketika sekarang rejim Jokowi, ya itu fungsi intelektual, saya tetap kritis. Jadi itu berlaku bagi orang lain, tapi bagi diri saya itu tidak berlaku sampai hari ini. Nah, kemudian kalau soal imajinasi itu sudah dibantah oleh Mas Kurnia ya. Jadi memang negeri ini untuk maju memerlukan imajinasi. Karena imajinasi itu lahir juga dari critical thinking. Jadi inovasi itu lahir dari critical thinking kan. Tapi imajinasi yang bagus memang dia berbasis pada data empirik. Jadi apa yang kemudian saya lakukan, itu lihat data-data empirik, keganjilan-keganjilan hukum, keganjilan-keganjilan transaksi, keganjilan-keganjilan peristiwa. Itu yang kemudian membuat saya bertanya-tanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini? Oke. Nah, lalu didukung oleh data. Jadi mens rea-nya itu ya, mens rea-nya betul, itu. jadi sedikit. Oke. Coba gantian Abang gimana? Mens rea-nya baik. nyambung gak nih? Jadi ada 2 catatan saya di situ. Yang terakhir, sampai hari ini saya tidak tergiur dengan rejim, kira-kira begitu ya. Sampai berarti besok masih mungkin kan? Karena saya garis bawahi sampai hari ini. Jadi kalau rejimnya akan datang beliau udah di pusat kekuasaan, jangan salahkan dia gitu ya. Baru yang kedua, nanti kita lihat ya apakah sampai hari ini kita harus beri apresiasi. Harus kita beri apresiasi sama dia ya. Namun kalau dikatakan penelitian itu not only data. Mulai dari latar belakang, sampai kepada pembahasan, sampai kepada temuan penelitian, kesimpulan syarat.
Jadi kalau tunggu dulu Bang, tenang Iya. dulu, sabar dulu Bang. Itu kuliah Nah, semester kalau satu. saya tahu Abang, yang saya kritik ada laporannya, bukan Anda tidak menguasai, begitu kan? Nah, yang saya maksud penelitian itu holistik. Dari awal, latar belakang sampai kepada kesimpulan dan saran termasuk temuan-temuan penelitian. Hasil penelitian saya akan baca itu, pembahasannya. Karena seseorang yang punya menguasai apa yang dibahas, apa yang diteliti, saya akan baca pembahasan. Kalau dia tidak menguasai bidang itu, dia akan kering pembahasan. Oleh karena itu, jangan langsung kita menyimpulkan bahwa sudah berdasarkan data lalu riset. Tidak. Data itu part of, masih bagian terkecil dari keseluruhan riset. Baru kemudian sedikit Pak, karena sedikit debat akademik. Ini persoalan tentang mix method ini. Crasswell itu juga perlu Ini kita kita panggil. ngomong soal penelitian. Nah, sedikit Ya, saja, topik sedikit. nih, Bang, Mix lama-lama, method Bang. itu dalam satu rumusan masalah atau fokus penelitian tidak mungkin mix method kecuali rumusan masalah, dua rumusan masalah beda metode karena metode kuanti dan kuali ibarat air dan garam itu tidak ibarat air dan minyak itu nggak bisa ketemu itu kecuali mix method pada data dan analisis iya. Ya, Mix method. demikian kuliah metode penelitian sosial pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai di ujung. Ri, gimana Ri? Kita kasih untuk closing statement mungkin Dit ya. Ya, Dari- masing-masing ya. Ya dari mulai dari Bang Kurnia dulu lah. Ya, Ya dari tadi menonton Bang Embrus dan Iya. seru kan? Iya. Iya, karena kan konteks hari ini kita sedang membicarakan soal laporan warga negara ke penegak hukum, bukan mahasiswa yang akan maju sidang skripsi, tesis, atau disertasi ya. Karena tolak ukur metodologinya berbeda, tidak bisa kita samakan. Kalau dengan logika Bang Emrus seperti itu setiap warga negara harus melakukan penelitian, kosong itu SPKT Bareskrim Polri, kosong itu pasti Dumasnya KPK. Kan bukan seperti itu, tentu kita harus mengkaitkan dengan kontekstualnya seperti apa. Kalau dugaan tindak pidana korupsi, ada kerugian negara, suap dan gratifikasi. Dan ini juga berbahaya kalau ketika ada publik yang mengkritik langsung diasosiasikan ada kepentingan. Selama ini yang disampaikan kritik masyarakat, karena saya bergerak di isu anti korupsi, validitas datanya ada dan sangat mudah ditemukan. Ada surveinya Mas Burhanuddin Muhtadi, surveinya Mas Yunarto Wijaya, ada banyak ilmuwan saya rasa yang sudah membicarakan kegelisahan terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang disampaikan berpihak pada anti korupsi, memperkuat KPK, kan kalau pinjam kata-kata teman-teman BEM UI ya lip service semua, tidak terbukti sama sekali. Dan juga kalau konteks pelaporan Mas Ubed dan pelapor-pelapor lain, tentu masyarakat berharap dalam waktu dekat KPK bisa mengupdate bagaimana perkembangannya, karena itu juga diperintahkan oleh undang-undang sebagai kepastian hukum bagi pelapor. Jangan sampai pelapor tidak mendapatkan informasi bagaimana perkembangannya. Salah satu asas hukum KPK di pasal 5 Undang-Undang KPK itu asas keterbukaan. Dan itu harus ditunjukkan oleh KPK terhadap setiap laporan yang salah satunya adalah Mas Ubed. Dan entitas tadi sekali lagi saya tekankan, entitas Gibran ataupun Kaisang itu sama di mata hukum. Tidak ada privilege seharusnya yang didapatkan karena dia anak dari presiden dan lain sebagainya. Budaya-budaya pandangan seperti itu yang mestinya tidak ada lagi. Dan kalau tadi saya highlight sedikit yang sudah saya sampaikan tadi, apakah masyarakat percaya kepada KPK ketika menangani dugaan tipikor yang ada kelindan dengan kekuasaan? Ya sederhana jawabannya tentu tidak percaya. Benar tadi kata Bang Emrus soal Juliari dan Edi Prabowo, ya mestinya Bang Emrus tidak hanya membaca berita ketika KPK OTT, tapi besok-besoknya membaca berita juga bagaimana penanganan perkara itu di KPK. Kalau dikatakan baik, masa Menteri Kelautan dituntut 4-5 tahun Bang Emrus katakan baik. Masa Juliari yang sudah mencuri 10.000 uang
Jabodetabek dituntut 11 tahun adalah hukuman yang adil. Nah, imajinasi Bang Emrus tadi sebenarnya yang sangat penting untuk kita bantah bersama. Gitu mungkin Mas, thank you. Oke, Bang Ubed, terakhir Bang. Gimana memastikan bahwa apa yang Anda laporkan ini memang murni hukum, mens reanya untuk keadilan publik dan transparansi. Pertama, saya adalah akademisi. Akademisinya berbeda dengan Profesor Emrus. Saya ASN, saya harus sampaikan. Aparatur sipil negara, dosen yang ASN. ASN itu bukan ASP ya, Mas Budi ya? Apa tuh? Aparatur. Iya, kayak gitu. ASP itu aparatur sipil penguasa. Nah, aparatur sipil penguasa. Jadi artinya apa? Bahwa ASN itu tunduk pada kepentingan negara. Ini penting karena penguasa itu sebentar kok. 5 tahun, 10 tahun ganti. Ketundukan aparatur sipil negara itu pada tujuan negara, pada konstitusi, pada undang-undang. Jadi kalau ada praktek pelanggaran negara yang bertentangan dengan undang-undang, saya sebagai aparatur sipil negara punya kewajiban untuk membela negara ini. Kira-kira begitu. Itu ASN. Nah, apa yang saya lakukan dalam kerangka untuk membuat negara ini hadir menampilkan good governance. Apa yang saya lakukan ini adalah juga tanggung jawab moral intelektual saya. Bukan kepentingan yang lain. Ini bersiko langkah saya. Sebelum saya maju ke KPK, itu perenungannya sangat dalam. Jadi tidak ada hal lain, Mas Budi, kecuali saya ingin negara ini makin baik. Itu saja. Mas. Oke, terima kasih Bang Ubed. Bung Faldo sebagai bukan ASN, bukan ASP, ya, tapi ya FM, Faldo Maldini. Sorry, iya, yang ingin kami sampaikan, yang pasti silahkan melapor, karena memang sudah ada mekanismenya. Dan semua dari kita bisa berimajinasi, bisa berspekulasi, kita bisa menduga-menduga, tapi kita tentu akan menunggu pertimbangan dari aparat penegak hukum kita. Ya, saya yakin kita percaya terhadap hal itu. Jadi imajinasi yang tadi kami sampaikan, tentunya harapan kita didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Sekali lagi kami ingin sampaikan, silakan melapor, silakan Mas Ubed, silakan Bang Adi Mas Ardi. Mekanismenya ada dan itu adalah kebebasan yang kita miliki di Republik ini. Namun yang kalah jauh lebih penting adalah bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan tidak ingin menggunakan instrumen negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Berkali-kali itu disampaikan oleh Bapak Presiden. Jika terbukti, ya kita lihat bagaimana mekanisme hukumnya. Namun jika tidak terbukti, ya mungkin kita anggap saja ini adalah bunga-bunga yang akan mekar menjelang tahun-tahun politik. Terima kasih. Tapi kalau tadi kata Bang Emrus, misalnya nih mau eksersis dikit satu lagi dong. Apa tuh? Iya. Opini publiknya kalau kata Bang Emrus jadi nggak relevan nanti di ujung hasil pengadilan atau hasil keputusan hukum. Tapi karena opininya udah salah aja gitu ya Bang. Tadi Abang bilang, Abang lo yang bilang tadi kan. Iya, iya. Saya pastikan Abang yang bilang. Saya kira akan diulang. Saya kira orang-orang yang masuk politik adalah orang-orang yang sudah sadar atas konsekuensi hal tersebut. Ketika Mas Gibran, Pak Jokowi memilih untuk bertarung di jalur politik, tentu persepsi adalah sesuatu yang harus mereka terima. Ya tugas politisi kan terus bekerja, tugas pejabat publik ya terus berjalan. Dan tugas kita semua terus mengawasi. Terima kasih. Luar biasa ya. Anda mau tepuk tangan ya? Anda pendukung Faldo? Udah kayak Anies Baswedan bos. Profesor Emrus terakhir. Terima kasih. Jadi Bang Kurnia bingung, sebenarnya bingung itu bagus itu. Kalau Bung Kurnia bingung, saya berterima kasih. Karena akademis atau ilmu itu bisa dimulai dari kebingungan. Gitu ya, tinggal melanjutkan kebingungan itu menjadi suatu empirikal, jadi suatu sains atau teori gitu ya. Terima kasih Bung Kurnia. Tetapi saya memaklumi kebingungan tersebut. Karena kenapa?
Bung Kurnia ini selalu ada di seberang pemerintah. Selalu ada di seberang KPK yang sekarang. Nggak apa-apa itu hak beliau. Dan itu kontrol bagi KPK maupun pemerintah, nggak apa-apa. Tapi acap kali saya tidak melihat bahwa pandangan-pandangan yang benar dari pemerintah, yang bagus dari KPK, tidak pernah muncul di permukaan dikatakan oleh Bung Kurnia. Ada nggak yang bagus di KPK? Ada. Ada nggak jelek yang di KPK? Ada. Apa itu yang jelek di KPK? Yang pencuri barang bukti itu. Baru yang mengatakan bahwa yang keluar itu adalah orang yang berintegritas, yang di dalam juga berintegritas. Jadi kok yang di dalam tidak disebut juga berintegritas? Jangan hanya yang di luar dong yang keluar kemarin. Berintegritas tinggi katanya kan, yang di dalam juga ada. Artinya yang mau saya katakan, sampaikanlah secara netral, secara objektif gitu loh. Jadi jangan selalu KPK itu selalu di pihak yang katakanlah dilemahkan, yang tidak nyaman gitu ya. Saya mengatakan ada kelebihan KPK, ada kelemahannya, ya pencurian barang bukti ada di sana. Begitu ya. Baru kemudian adalah, nah tadi dikatakan Bung Kurnia bahwa kalau nanti melalui penelitian, Bareskrim nanti tidak ada katanya kan, tidak ada kerja lain gitu ya. Yang saya pertanyakan justru bukan seperti itu, karena yang mengadukan ini adalah akademisi yang sudah terbiasa meneliti. Kemudian Bung Kurnia kan ICW bagian penelitian. Sajikan dong laporan penelitian itu. Jadi jangan hanya label peneliti ICW gitu kan. Sajikan data hasil penelitian karena beliau adalah researcher. Karena beliau adalah akademisi. Itu yang saya tuntut. Kecuali yang melaporkan itu bukan akademisi, bukan peneliti, ya nggak apa-apalah. Dilanjutkan saja. Mereka ini kan orang-orang mulia dua-duanya kan. Kalau yang melaporkan Bang Ubed, Joman itu nggak perlu penelitian ya Bang ya? Perlu karena akademisi, perlu juga. gitu kan? Jangan ada Dan Jokowi beliau sudah mania mengatakan, melaporkan. beliau sudah mengatakan hasil penelitian. Hanya Kan- penelitiannya isinya hanya fakta doang, Kan Bang data Ubed doang. dilaporkan balik Bang, Hah? sama Bang Ubed dilaporkan balik oleh relawan Joman, Jokowi mania, Bang Noel. Berita bohong, pencemaran nama baik, itu perlu penelitian nggak Bang? Betul. Kalau memang dia peneliti, Oh, dia betul, kan Abang bukan peneliti, setuju. aktivis kan dia. Oh iya, jadi nggak perlu Jadi penelitian. kalau nanti seperti itu, benar Pak Kurnia, tidak ada nanti pekerjanya. Jadi yang saya pertanyakan adalah karena tokoh berdua ini adalah peneliti satu akademisi, kenapa tidak disajikan hasil penelitian mulai dari latar belakang sampai pada kesimpulan dan saran? Bisa disampaikan poinnya, tapi hasil penelitiannya bikin dong di channel atau di mana di jurnal biar kita baca keseluruhan tentang proses pengaduan ini, bukan penelitian yang lain diajukan, gitu ya, tentang data tentang yang diajukan ke KPK ini. Baru kemudian adalah, nah saya setuju siapapun dia, anak presiden kita ajukan ke kepolisian kalau memang ada dugaan, tetapi berbasis kepada penelitian kalau beliau yang melaporkan. Tetapi juga jangan sampai ketika ada orang nanti persoalan diadukan ke proses hukum menyangkut tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Haris Azhari gitu, Haris Azhar. Ada orang mengatakan, wah aktivis, jangan di stop kebebasan berpendapat, jangan diproses. Ada itu, jangan diproses hukum. Tidak boleh. Siapapun yang diajukan, mau aktivis, mau dosen, mau tokoh demonstran, proses hukum. Kenapa saya mengatakan itu? Karena demokrasi kita, negara demokrasi, jurinya itu hukum. Jurinya itu hukum dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kalau proses hukumnya atau pasal itu ada sesuatu yang kita pertanyakan atau katakanlah pasal karet, mari kita perdebatkan pasal itu. Gitu loh. Mari kita perdebatkan pasal itu supaya itu ditarik. Seperti yang saya katakan tadi. Kenapa tidak ditarik hak tentang pengaduan itu? Karena ada kecenderungan disalahmanfaatkan, mengadu, melapor. Banyak itu di pilkada terjadi. Padahal tidak terbukti. Kasihan. Siapa itu kasihan? Keluarganya, anaknya. Andaikan saya dilapor korupsi misalnya oleh Bung Kurnia, mungkin dia punya data gitu kan? Yang terpenjara siapa? Istri dan anak saya. Terpenjara loh. Masa KPK yang lalu ada nggak orang dilaporkan sampai sekarang tidak diproses? Kasihan istri dan anaknya. Dia adalah terdakwa, tersangka, atau terduga pelaku korupsi. Gak bagus itu. Label itu, kalau kita bicara Bapak, ada dalam komunikasi, labeling teori. Ada latar belakangnya, komunikasi ini, labeling teori. Sudah di-label sedemikian rupa. Itu berbahaya. Oleh karena itu, kehati-hatian
baru kelengkapan itu Oke. perlu kita lakukan. Mantap. Jadi yang akhirnya saya mau katakan sebagai Intinya Bang, closing, peneliti harus meneliti, aktivis harus melapor tanpa meneliti. artinya semua bisa diproses hukum. Ah. Mau aktivis mau siapapun itu. Oke. Jangan karena aktivis nanti dilaporkan, wah ini kemerdekaan demokrasi kita disumbat dan enggak boleh. Enggak. Siapapun proses hukum. Oke, Kalau memang aktivis itu orang-orang yang hebat, saya akan hadapi di pengadilan. mantap. Gentle dia langsung begitu. Mantap. Jangan dikatakan, jangan diproses ini menghalangi kebebasan berpendapat. Tidak bisa. Kalau gentle dia, saya akan hadapi. Saya bertarung Oke. di meja pengadilan. Baru bagus. Nah, mantap, udah. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara pada sore hari ini.